Ini sebenarnya semacam kantong sipina dari general kantong kain lah, artinya terlaikan semacam kekelong dan jadi tidak fair biasa gunanya untuk jadi kelambu beri jendela lawang sebagian arah atau gunanya kadang-kadang untuk dikubur tidak fair. Jadi kain kecil lah, sangat beri. Ya, orang beli sapu tangan, kurang beli. Jadi dalam hadis ini cerita bahwa para sahabat berhijrah tanpa memperdulikan apakah Arab Saguna atau tidak. Bahwa depan selapuna para sahabat meninggalkan segala sesuatu syarat di Mekah sekalipun dia arah jauh, termasuk Suhaib. Riwayatan Suhaib ia baru diganti berkembang usahanya karena mendengarkan para sahabat Rasul berhijrah dari Mekah menuju Madinah, perombongan caranya, maka ia pun para parimudi bertahanlah sedengan Mekah ini dengan pada sugih melian itu larut dari badan lalu daerah dengan negara dengan dombu ya cuma kekayaan Mekah nasi pada jauh doang. Jadi apa yang menjawab Suhaib? Lamun memang ia jadi pada alasan dengan aku lalu nurut Rasulullah di Pak Madinah, pokoknya baik was lapun. Bali langga ku sampai jalan unta bebeknya baik, perusahaanku baik. Bila perlu sengkaruin aku dari Mekah di Madinah. Lamun daripada mialan baik was lapun. Aku dikumeli belas kaki Rasulullah. Berpemilih tentu dengan Mekah baik angan baik segala macam berdoa daripada Suhaib. Kemudian hanya benar pakaian di awak lu anaknya siwayan sudah berkangen kepada Rasulullah dan perjuangan Rasulullah SAW. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli korban pada kedua siapa nih, dia peduli bimbingnya siapa dengan siapa nih. Perdagangan yang berkembang, dia peduli karena selapun dalam merupakan dunia dia senang termasuk sopok hendon masyarakat hendon itu nah hendon binti Mughirah jebruk dong anak kan antena lalu mbak anak mereka dari Mekah di Madinah. Bayangkan rawan perjalanan sehingga tempuh sangat rawan unta di darat karena di zaman genting menempuh perjalanan 420 baru kilo jalan setapak binatang buas masih sangat rawan takang lekai akhirnya di tengah perjalanan segar dia si bilang Mekah. Pokoknya dia kumilih kita halangi sampai terbaik anak terbaik dan itu anak mereka langsung menempuh perjalanan jauh. Adalah ya sehingga berkhidmat kepada dakwah Islamnya para sahabat. Lagu walaupun dengan merakam Abdurrahman bin Auf hanya pakaian sedekat awak jauh dengan Mekah di Madinah. Lalu dengan suatu keyakinan akhirnya Abdurrahman bin Auf dalam rentang waktu sangat singkat termasuk dia penguasa pasar, termasuk dia penguasa ekonomi Madinah karena dengan kepintaran untuk mensiasati strategi perniagaan ternyata
Abdurrahman bin Auf sukses membangun pekan, lalu bekerja sama dengan Rasulullah ekonom masih karena waktu masih beli dari peternak, dari pedagang. Jadi para sahabat sih bergerak dan pedulilah segala sesuatu miliknya, milik pribadinya untuk mengutamakan berkhidmat kepada perjuangan dakwah Nabi terbesar Muhammad SAW. Dan termasuk Mus'ab bin Umair masih bro, dia meninggal dunia di narasi terbongkos, kecuali hanya selembar pakaian sangat terbatas. Pokoknya sangat sulitlah para sahabat, mungkin tak ada hamatan. Intai pinai na otak na pengitan, pinai otak na pengitan. Sampailah di para semua, lagu jana otak mah utama ya, otak. Barang ini no kantong kain no sih, dari lompat Jawa sebungkus maratan kertas kardus. Ya isinya cocok deh. Sewajar-wajar berarti sih terbatas untuk mengkaji jenazah. Karena para sahabat itu kan lagi termasuk ahlu sumpah. Isi hidupnya hanya dosa sambung Nabi. Dia narik kesempatan untuk berusaha. Lagu dia jadi pasukan cadangan. Lamunnya memang dalam sebuah peperangan Rasulullah merasa kurang kekuatannya, makanya lah diajak operasi sebanyak 400 hektar ahlu sumpah. Dia tidak boleh apa-apa, soalnya dia tidak boleh apa-apa. Makan sebelum mau ngelor, kadang-kadang dua jadi ngelor. Apalagi waktu meninggal apa sih kita tadi? Kalau lusannya pramomo tak perhatian, masih berenang-renang marahnya. Marah ini lah. Deman perhatian. Kemudian Atadruna malu berdaduh. Tahukah kalian apa itu burdah? Apa itu burdah? Qalu asyamlatun. Yaitu adalah pakaian yang melengkapi. Samlatu pakaian yang melengkapi. Qala na'am, ya. Qala, dia berkata, nasabituha biyadayya. Saya sendiri yang menenunnya itu. Saya sendiri yang menenunnya. Bahkan justru sebagian sultan jari siapa menjadi selimut adalah apa jadi kain kapan kain umrah. Sehingga setiap kali lagi kain umrahnya pasti ingat mati doang. Jadi tetap ingat mati jadi lama simpan diri. Karena merupakan salah satu daripada fadilah mempersiapkan kain kapan untuk jadi sita kebongkos cuma. Bila perlu masa beruno. Sita kedua adalah kain umrah. Siwahkan untuk umrah berkali-kali lah. Umrah berkali-kali. Sehingga tentu akan memiliki kelebihan tersendiri apabila Tuhan paling tidak merasa membuat kita senantiasa ingat kepada kematian. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala dan dewa saya apa kematiannya untuk ingat kepada Allah dan sampai menimbulkan laut fitnah. Karena apa bagaimanapun pertemuan pandang antaranya di Palmama akan terpengaruh untuk merusak konsentrasi ingat kepada Allah. Ini dengan larang. Dot-dot wali bali dengan mama lalu mengurangi. Ini adalah merupakan salah satu daripada cara Rasulullah untuk menghindari dan sampai bercampur dengan Mina bin Palmama di waktu terjadi pemakaman. Kadang-kadang di beberapa tempat memang terjadi semacam itu. Lalu jelas yang memiliki suatu batasan-batasan. Sehingga mengantisipasi berbagai kemungkinan, Rasul sebuah hadis mengatakan la'anallahu zahiratul kubur. Allah mengutuk dengan ini ziarah kubur. Artinya lamun di arah
ruang antisipasi untuk terjadinya fitnah. Namun bebas sehingga menjadikan kubur sebagai tempat tontonan, menjadikan kubur sebagai tempat yang antara bercampur antara niat jemaah mama. Ayalah antisipasi Rasulullah SAW. Antisipasi. Lalu apabila terjadi kemungkinan seorang beli pelak misalnya meninggal dunia, para ulama beli kadang-kadang Nina pun ikut tabaruk. Karena apa? Rasul berbahasa, man tabi'a janazata ahlil jannah fahuwa min ahlil jannah. Saya nurut jenazah ahli surga, maka saya nurutnya. Kalau tidak ahli surga akan jadi ahli surga. Karena apa? Karena apa? Bergabungnya kaitan dengan si Atom. Ini tahu perdana. Ada yang berbahasa Rasulullah secara umum, man syaidal janazata hatta salla alaiha walahu qiratun. Saya menyaksikan jenazah sampai disolatin, maka ia mau satu qirat. Wa man saidaha hatta tudfana falahu qiratun. Saya nyaksikannya sampai ke kuburan mau dua qirat. Dari ada di ketua mal qirat Rasulullah. Sungguh ukuran qirat Rasulullah. Kal jabalainil azimaini. Marak al jabal Kuhamah dan jabal Atla. Marak jabal Uhud. Banyak komentar dari para ulama tentang contoh Jabal Uhud Rasulullah, karena Jabal Uhud mengandung berbagai macam partikel energi. Di bawah Jabal Uhud berapa triliun minyak mentah, berapa triliun ton emas, aluminium, uranium. Lalu ini materialan dalam suatu bentuk material untuk mendapatkan pahala tidak boleh segitu. Jadi memang masalah kematian cuma enggak ikalai saya diniati seolah marah tahu dengan meninggal dunia. Jemaah jana demi kusubur masjid waktu istirahat aku. Kamu kumati ini diserban kepadokan lebar sambil selakar dirinya sampai kubur sambil matok lebar ini menekan menuntarnya viral wah marah dengan syirik, marah dengan sesat karena juga kan jadi pulau-pulau sekali dengan sesat kemudian syirik dan sebagainya lah macam-macam. Lalu beliau berpesan iringi aku dan rebana sambil bacaan selakar sambil mantap banyak para pemuda-pemuda, para santri sehingga beliau. Nah inilah memang keadaan daripada para ulama-ulama sangat jauh dari gangguan pemikiran kebanyakan masyarakat awam. Qala babu i'dad